Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan standar profesi fisioterapi ya. Nanti pada pertemuan hari ini saya akan membahas terkait ya standar profesi fisioterapi yang ada di Keputusan Menteri Kesehatan nomor 376 tahun 2007 ya. Walaupun peraturan ini secara tidak langsung kalau dilihat di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 80 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pekerjaan praktek fisioterapis, ya peraturan ini eh, sudah tidak berlaku ya. Nah, jadi semenjak ini peraturannya belum ada penggantinya ya, ini masih bisa dipakai ya. Dan juga ada untuk standar profesi fisioterapi ya di Ikatan Fisioterapi juga ya di profesi ini juga sudah ada ya. Walaupun nantinya ini tinggal menunggu gedok ya yang sudah disahkan oleh Menteri Kesehatan ya. Oke. Nanti di standar profesi ya, kalau dilihat di Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia di nomor 376 tahun 2007, kalau nanti Anda lihat isiannya, nanti di situ ada isian batas profesi ya. Terus standar kompetensi fisioterapi dan etika fisioterapi Indonesia ya. Jadi nanti di situ saya akan membacakan juga. Dan nanti materi hari ini juga akan saya masukkan juga ya kompetensi yang ada di apa namanya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang ada juga di tahun 2018 nomornya 149 ya. Ini penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia ya. Kategori aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial golongan pokok aktivitas kesehatan manusia bidang fisioterapi. Oke. Akan masuk ke materi ya. Ya, untuk standar profesi fisioterapi ya, Anda lihat di sini ya. Jadi saya ambil dari materi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 376 tahun 2007 ya tentang standar profesi fisioterapi. Nah, isiannya nanti ada batasan profesi, standar kompetensi fisioterapi, etika fisioterapi Indonesia. Oke, fisioterapi. Masih ingat nggak apa itu fisioterapi? Ya, fisioterapi, ya kalau Anda lihat definisinya di keputusan ini adalah bentuk pelayanan kesehatan, ya, yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk apa? Ini ya harus dipahami ya, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh, ya. Jadi terkait dengan apa ya gerak dan fungsi tubuh ya. Ini makna dari apa fisioterapi. Ya. Sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan ya dari fisik ya elektrotropetis dan mekanik ya pelatihan fungsi ya komunikasi ya. Jadi nantinya ya ini ya kata kuncinya ya, mengembangkan, memelihara dan memulihkan terkait apa gerak dan fungsi tubuh. Jadi kalau ada pasien ya gangguan gerak, gangguan fungsi ya, nah, di situ Anda bisa mengembangkan, memelihara dan memulihkan ya. Anda bisa masuk peran di situ ya. Oke. Lah kalau fisioterapis ini penting ya, karena secara tidak langsung sebelum masuk ke ranah standar profesi fisioterapi kita harus tahu dulu apa itu fisioterapi dan fisioterapis. Jadi orang yang lulus pendidikan ya kesehatan ya, jadi enggak semuanya itu akan jadi fisioterapis ya.
Kalau fisioterapis ya pendidikannya harus fisioterapis ya. Jadi kalau secara definisi sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 376 tahun 2007 ya, seseorang yang telah lulus pendidikan formal fisioterapi. Ingat ya, lulus pendidikan formal fisioterapi ya. Jadi Anda harus lulus dulu ya, dan kepadanya diberikan kewenangan tertulis untuk melakukan tindakan fisioterapi. Ya, jadi ingat ya, tindakan fisioterapi yaitu yang memberikan tindakan adalah siapa? Fisioterapis ya. Ingat ya, jadi tidak ada lagi orang-orang ngaku fisioterapis, ternyata dia cuma ahli masa saja ya. Ternyata dia tidak lulus pendidikannya. Ada yang ngaku fisioterapis ya gara-gara dia memakai IR ya. Dan masa ternyata ya sebut juga ya, dia kita ditanya siapa jenengan, saya fisioterapis. Nah, itu belum ya, belum masuk ya kategori kalau dia belum masuk pendidikan formal ya. Ini dia belum lulus pendidikan formal fisioterapis. Lupa kalau sudah mempelajari kayak Anda ini ya, kalau Anda lulus ya tetap bisa masuk fisioterapis. Tapi kalau Anda berhenti pada di semester 7, 8 ya, ini belum selesai semua SKS yang ditempuh ya, ini tidak bisa ya. Nah, dikatakan fisioterapis. Jadi fisioterapis melakukan tindakan fisioterapi atas apa? Dasar keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi ya untuk pendidikan ya jumlah SKS ya, sistem pendidikan ya itu pun sudah ada ketentuannya ya. Tidak bisa nanti kalau pendidikan ibaratnya pokoknya hanya ikut-ikut saja ya, atau tinggal ujian saja, itu tidak bisa ya. Atau Anda sekarang sarjana ya, ibaratnya menempuh ya jumlah SKS-nya hanya cuma 90 atau 100 ya. Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya juga tidak bisa ya. Oke ya. Ilmu fisioterapi. Nah, ini ada ilmunya juga ya. Apa sih ya? Nanti di sini ilmu fisioterapi adalah sintesa ilmu biofisika, kesehatan, dan ilmu-ilmu lain yang mempunyai hubungan ya dengan upaya fisioterapi pada dimensi promosi, pencegahan, intervensi, dan pemulihan gangguan gerak dan fungsi, serta penggunaan sumber fisis untuk penyembuhan seperti misalnya latihan, teknik manipulasi, dingin, panas, serta modalitas elektrotraumatik ya. Nah, lingkup pelayanan fisioterapi apa saja? Nah, kalau Anda lihat di beberapa nakes juga sama ya, ada tingkat promotif dan preventif ya. Dari tingkat promosikan ya sampai ke pencegahan. Nah, nantinya terhadap apa? Gangguan, keterbatasan fungsi, ya ketidakmampuan individu yang berpotensi untuk mengalami gangguan gerak dan fungsi tubuh akibat apa? Faktor-faktor kesehatan atau sosial ekonomi dan gaya hidup ya. Jadi ingat ya, kalau fisioterapi ya arahnya sudah ke sini ya, gangguan, keterbatasan fungsi, ketidakmampuan individu yang berpotensi mengalami gangguan gerak dan fungsi tubuh. Ya. Fokusnya ya. Ya, di nakes lain juga ada namanya kuratif dan rehabilitatif ya. Di kuratif dan rehabilitatifnya fisioterapis ya, di sini adalah memberikan intervensi untuk pemulihan integritas sistem tubuh yang diperlukan untuk pemulihan gerak, memaksimalkan fungsi, meminimalkan ketidakmampuan dan meningkatkan kualitas hidup individu dan kelompok yang mengalami gangguan gerak akibat keterbatasan fungsi dan kecacatan ya. Jadi sama ya, kuratif ya kalau dokter mungkin ya, ya di situ bisa memberikan obat ya, medikamentosa ya. Jadi kalau kita ya kuratif dan rehabilitatifnya ya, nanti intinya terkait dengan apa? Pemulihan gerak, ya, memaksimalkan fungsi ya, minimalkan ketidakmampuan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi gerak dan fungsi arahnya ya. Nah, kalau Anda lihat di keputusan Menteri Kesehatan ya nomor 3778 tahun 2008 ya, ada beberapa
terkait dengan kekhususan ya lingkup pelayanan fisioterapi ya. Jadi ada fisioterapi kesehatan wanita, fisioterapi tumbuh kembang, fisioterapi kesehatan dan keselamatan kerja, fisioterapi usia lanjut, fisioterapi olahraga, fisioterapi kesehatan masyarakat, fisioterapi pelayanan medik yang lingkupnya ya muskuloskeletal, fisioterapi kardiovaskuler pulmonal, fisioterapi neuromuskular dan fisioterapi integumen ya. Ini pun nanti sudah ada juga ya, kalau Anda lihat nanti di Kemenaker ya, 149 tahun 2018 ya. Nah, standar kompetensi fisioterapi ya, kalau Anda lihat di keputusan ini ada pernyataan mengenai pelaksanaan tugas seorang fisioterapi di tempat kerja yang digambarkan dalam bentuk sifatnya adalah output ya. Ya, apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh seorang fisioterapis ya, tingkat kesempurnaan pelaksanaan kerja seorang fisioterapis yang diharapkan ya. Jadi enggak cuma dilihat dari yang dilakukan saja, ya, tapi di sini ya kesempurnaan ya. Ya, bagaimana nilai bahwa kemampuan seorang fisioterapis telah berada pada tingkat yang diharapkan ya. Secara kompetensi fisioterapis tidak berarti hanya kemampuan menyelesaikan tugasnya. Tapi di sini ya dilandasi pula bagaimana dan mengapa tugas itu dikerjakan. Ya. Jadi enggak cuma ibaratnya masang IR ya sudah selesai sudah gitu ya. Tapi harus sampai tahu ya kenapa IR ya diberikan pada kasus low back pain itu ya perjalanannya menghilangkan nyeri itu seperti apa ya. Dan nanti sampai sejauh sana ya. Oke ya. Jadi, kata lain, standar kompetensi fisioterapi meliputi faktor-faktor yang mendukung seperti pengetahuan, sikap, ya, dan keterampilan untuk mengerjakan suatu tugas dalam kondisi normal ya di tempat kerja, serta kemampuan mentransfer dan menerapkan kemampuan dan pengetahuan pada situasi dan lingkungan yang berbeda. Ya, manfaatnya, ya ini sangat banyak sekali manfaatnya ya terkait dengan apa namanya eh, standar kompetensi ya. Pertama untuk bidang industri dan masyarakat pengguna ya. Di sini bisa identifikasi keterampilan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan. Mampu ya membantu penilaian untuk kerja ya. Yang selanjutnya membantu penilaian unjuk kerja, membantu rekrutmen tenaga kerja ya, dipakai untuk membuat uraian jabatan ya. Secara kompetensi yang selanjutnya membantu untuk mengembangkan program pelatihan yang lebih spesifik. Nah, ini yang sekarang ya, untuk institusi pendidikan ya. Jadi kalau di institusi pendidikan ya, biasanya di sini akan memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum ya. Karena nanti diambilnya adalah dari standar kompetensi ya. Ini yang untuk kita ya, ini masih berproses ya. Oke, sebagai bahan acuan dalam menyelenggarakan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi. Untuk tingkat nasional ya atau pemerintah ini lebih efisien ya dalam membuat pendidikan serta pelatihan keterampilan dan lebih relevan ya. Pembentukan keterampilan ya yang mampu bersaing di tingkat internasional ya. Oke. Ya ini oke. Ini kalau Anda lihat lagi ya tadi ya, unit kompetensinya. Untuk unit kompetensi yang ada di Kemenkes ya, nomor 376 ya tahun 2007. Anda lihat ya di sini di poin D ada unit kompetensi fisioterapi ya. Ya, di sini ada kodenya ya, ada judul unitnya, terus uraian unit ya, dan
kompetensi. Oke, kode unit kompetensi yang harus dimiliki itu ada 11 ya, nanti bisa dicek ya. Yang pertama ini ada analisa ilmu sebagai dasar praktek. Ini Anda harus mempunyai ini semuanya ya. Jadi Anda harus punya analisa ilmu sebagai dasar praktek. Jelas Anda di sini kan sudah diajari ya tentang dari anatomi, fisiologi ya, terus biomekanik ya, terus apa lagi ya dasar-dasarnya Anda intinya sudah diajari ya dari semester 1 sampai semester 2 ya nantinya sampai semester 8. Ya. Ada beberapa uraian unit ya dari judul unit terkait dengan analisa ilmu sebagai dasar praktek ya. Isinya apa saja? Kemampuan analisa ilmu murni, ilmu sosial, dan ilmu perilaku sebagai dasar pengetahuan fisioterapi dan mengintegrasikannya dalam praktek. Apa saja sih poin-poin dalam subkompetensi yang harus dimiliki? Yang pertama, analisa pola perkembangan manusia baik yang normal ataupun abnormal ya. Anda di semester ya awal-awal juga sudah diajari ya perkembangan ya manusia ya dari sejak lahir ya sampai ibaratnya di masa lansia ya. Terus analisa struktur tubuh manusia baik yang normal ataupun abnormal sepanjang daur kehidupan. Analisa fisiologi tubuh manusia baik yang normal maupun abnormal. Analisa gerak dan fungsi patologis. Ya. Analisa gaya hidup sehat individu dan masyarakat. Memahami secara umum pelayanan medis dan pembedahan ya, memahami sistem kesehatan nasional, memahami dimensi ya psikososial dalam pelayanan kesehatan dan kerja pelayanan kesehatan ya. Nah, ini secara tidak langsung Anda harus kuasai gitu ya. Oke, yang selanjutnya ya analisa dan sintesa kebutuhan pasien atau klien. Nah, apa saja sih apa namanya? Ini judul unitnya, ya ini kodenya. Oke, yang uraian unitnya ya di sini kalau Anda lihat kemampuan melakukan pendekatan terhadap pasien atau klien dalam upaya melakukan asuhan fisioterapi. Dimulai dari pendekatan kepada pasien ya secara holistik sampai pada respon pasien ya. Ini penting ya. Oke ya. Yang selanjutnya mampu melakukan pendekatan secara empati, ya, mampu menunjukkan pendekatan holistik, ya. Yang selanjutnya merencanakan asesmen terhadap pasien, ya. Jadi yang pertama tadi harus dipahami ya, analisa ilmu sebagai dasar, ya, ilmu dasar praktek, analisa dan sintesa, ya, kebutuhan pasien. Ya, analisis, kalau sintesa itu gambarannya itu analisis sintesis ya. Ibaratnya tuh sampai ibaratnya solusinya gitu ya. Oke. Mampu melakukan secara pendekatan, ya melakukan pendekatan secara empati, mampu menunjukkan pendekatan holistik, merencanakan asesmen terhadap pasien, ya mengumpulkan dan mengkaji ulang informasi yang relevan, ya melakukan pemeriksaan riwayat penyakit dengan menggunakan alasan klinis, ya melakukan pemeriksaan fisik dengan menggunakan metode dan teknik yang relevan, ya menganalisa dan menginterpretasikan hasil asesmen. Ya. Kadang-kadang ada yang bisa mengukur ya, tapi menginterpretasikan hasil asesmennya itu bingung ya atau sudah diinterpretasikan malah di sini hasilnya ya tidak sesuai ya dengan kajian yang sudah dipelajari ya. Ya. Saya sudah ngukur Pak ya. Tapi salah nulis ya. LGS ya, lingkup gerak sendi ya. Nulisnya itu ya pertama anggap saja apa namanya? Saat fleksi ekstensi elbow ya. Dia sudah ya lurus seperti ini ya, terus nekuk. Ya, sudah diukur benar, tapi nulisnya salah ya. Ya dianggap itu fleksi yang paling jauh ya 130 ya. Terus ya 0 ya, terus hiperestensi 5 ya. Harusnya dituliskan yang esensi dulu ya.
ya, terus posisi anatomi, terus ekstensi yang paling jauh ya, terus ke arah fleksi ya. Dia nulisnya salah ya. Pertama ditulis 130 ya 0 terus 5 ya. Orang bacanya kan, oh ekstensinya 130 ya. Nah ini kan bahaya ini ya, bisa fraktur gitu. Ternyata bukan ngukurnya itu ya, mungkin benar, ngukurnya benar tapi nulisnya salah ya. Jadi ini juga ya nantinya orang akan berpikir berbeda ya, interpretasinya ya, gambar omongannya bisa benar gitu ya, tapi saat nulis itu salah ya. Nanti orang lain yang akan membaca ya akan berpikir yang berbeda gitu ya. Ya, oke. Yang selanjutnya ya, unit kompetensi yang kode yang selanjutnya adalah nomor 3 ya. Seorang fisioterapi secara tidak langsung kalau dilihat judul unitnya itu ada namanya merumuskan diagnosis. Nah, uren unitnya ya di sini Anda lihat, ini kemampuan merumuskan diagnosis fisioterapi baik yang aktual maupun potensial. Ya, jadi seorang fisioterapis harus bisa merumuskan diagnosis fisioterapi. Merumuskan diagnosis fisioterapi yang berkaitan dengan kondisi muskuloskeletal, ya neuromuskular, ya kardiovaskular pulmonal, ya yang selanjutnya kondisi integumen, ya. Kalau Anda lihat, kalau Anda pelajari, ya Anda lihat buku di buku ya, diagnosis fisioterapi isinya apa saja? Ya biasanya kan ya impairment, ya functional limitation, ya dan disability, ya. Ya, ada juga yang mengkaji pasien itu ya kalau fisioterapi ya juga melalui ya ICF gitu ya, International Classification Functioning Disability. Nah, oke. Oh, impairmentnya. Impairmentnya di mana sih ya? Oh, di elbow. Oh, dia tidak bisa menekuk. Menekuk tapi cuma sedikit. Anggap saja. Nah, alat ukurnya apa ya kira-kira ya? Oh, pakai goniometer untuk mengetahui lingkup gerak sendi. Ya. Anda ukur, ya. Posisinya yang awalnya seperti ini. Ya, berarti apa? 0 terus ini atau mungkin nulisnya langsung di 2 ya. Ini awalnya ya nggak bisa di sini 40 ya. Terus dia gerak ya, ya lebih dari apa namanya di tengah-tengah ini ya. Ini kalau ini kan 90 ya. Ini segini ya 100. Ya. Ya, Anda tulis gitu ya. Jangan kebiasaan terbatas itu Pak sendinya, tapi ketika ditanya terbatasnya berapa ya, belum diukur. Nah, ini jangan seperti itu ya. Nyeri juga sama ya. Ketika Anda digerakkan ya, aduh sakit ya, aduh sakit. Nah, ketika tanya teman lain apa dia nyeri, iya, nyerinya berapa? Waduh, belum diukur. Nah, jangan seperti itu ya. Harus diukur. Oh, bisa pakai visual analog scale ya. Ya, terus apa namanya VDS, verbal descriptive scale ya. Ya, diukur ya nyerinya. Oh, ternyata setelah diukur nyerinya dapatnya dari 0 sampai 100 mili dapatnya ya. Itu ketika nyeri gerak ya 55 ya. Jadi ya, harus ada alat ukurnya ya yang mengukur dengan kondisi pasien. Ya, itu salah satu contohnya. Oke, yang selanjutnya ya. Kalau Anda sudah mendiagnosis, oh tadi ya, kedetek nyeri gitu ya. Oh, sudah keukur gangguan lingkup gerak sendinya. Nah, oke ya. Yang selanjutnya perencanaan tindakan fisioterapi ya. Jadi juga dilihat kemampuan merencanakan tindakan fisioterapi ya. Nah, di sini mengkomunikasikan perencanaan tindakan fisioterapi kepada pasien atau klien dan pihak yang berkepentingan ya. Nanti keluarga ya, ini juga bisa diberikan ya. Harus mengkomunikasikan ya. Yang selanjutnya mengidentifikasi dan menyusun perencanaan tindakan fisioterapi. Ya, ini masih di
Ketika perencanaan. Nah, kalau Anda kaji secara ya mungkin ilmiah ya. Oh, tadi apa namanya? Keterbatasan di elbow ya. Ya, nanti kalau Anda kaji ya disukai banyak tindakan yang bisa diberikan. Nah, dari beberapa tindakan nanti Anda masuk di kode ya intervensi fisioterapi. Ya. Di sini apa kemampuan ya uraiannya kemampuan mengimplementasikan dan memodifikasi tindakan fisioterapi yang efektif dan efisien ya. Jadi nyun sewu ya. Nanti juga dilihat ya. Oh kalau Anda kaji secara ilmiah tindakan ini cocok ada 6. Nah, carilah yang paling efektif dan efisien ya. Ya dari jangan semuanya gitu ya. Cukup exercise-nya 1 ya. Infrarednya ya. Ya nggak perlu nanti infrared ya MWD SWD ya, harus milih ya. Ya exercise milih 1 ya, untuk eatingnya 1 ya. Ya kalau yang cukup 2 ya 2 ya. Ya subkompetensi harus dimiliki apa ya? Mengimplementasikan dan memodifikasi rencana tindakan fisioterapi, memastikan keamanan personal pasien ya. Jadi safety pasien ini penting sekali ya. Ya kalau exercise fiksasinya itu harus gimana harus tahu ya. Mengorganisasikan dan mengefisienkan pelayanan fisioterapi ya. Jangan semua diberikan apalagi ya nanti kasihan pasiennya ya. Bayar mahal ya tidak maksimal ditindakan ya. Memahami alasan rasional pemilihan tindakan fisioterapi ya. Mampu menerapkan proses intervensi fisioterapi terpilih ya. Jadi kalau mana beberapa tindakan Anda harus milih yang paling bagus ya untuk kesembuhan pasien. Yang selanjutnya kode nomor 6 ya, evaluasi dan reevaluasi. Jadi uraian yang harus dimiliki seorang fisioterapis ya kemampuan melakukan evaluasi dan reevaluasi. Ya, yang selanjutnya ya mengevaluasi hasil intervensi fisioterapi, ya mengevaluasi dan memodifikasi respon yang sesuai dengan alasan klinik ya. Poin yang selanjutnya untuk kode ya. Ketujuh, kemampuan komunikasi dan koordinasi ya, yang efisien dan efektif ya. Ini seorang calon fisioterapis ya harus memiliki semuanya gitu ya. Ya, menggunakan teknik komunikasi dan koordinasi terminologi yang benar dan tepat. Memfasilitasi ya kelompok yang dinamis, menggunakan metode komunikasi yang tepat, menggunakan kemampuan wawancara dengan pasien ya atau keluarga dan tenaga lain, ya menginterpretasikan hasil komunikasi dengan pasien ya dan pihak yang berkepentingan ya memberikan informasi kepada pasien atau klien ya dan pihak yang berkepentingan mengenali hambatan dalam komunikasi dan modifikasi yang sesuai dengan yang diperlukan dalam praktek yang melakukan evaluasi komunikasi yang efektif ya. Maka Anda kalau jadi pasien ya mungkin kadang-kadang ada tenaga kesehatan baik dokter ataupun perawat ataupun tenaga ya fisioterapi atau kesehatan lain ya biasanya dari bahasa gitu ya. Itu sudah ngikutin ya. Kalau memang tidak bisa ya pakai bahasa nasional ya Indonesia ya. Kalau kadang-kadang maka ada orang yang tidak bisa pakai bahasa Indonesia ya hanya bisa pakai bahasa daerah ya. Ya kita harus mungkin mencari teman yang bisa pakai bahasa daerah tersebut ya. Jadi ada yang cuma bisa bahasa Jawa dan bahasa Jawa halus ya. Kadang-kadang yang sudah bisa yang ngikutin, yang tidak bisa ya kadang-kadang minta orang ya menerjemahkan gitu ya. Harus ya biar yang kita sampaikan itu kena ke pasien ini seperti atau keluarga ya. Yang selanjutnya ya untuk unit kompetensi ya kode 8 ya di judul unitnya di pendidikan. Ya. Mengidentifikasi kebutuhan pasien ya, menyusun tujuan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan fasilitas yang tepat serta mengevaluasi dan memodifikasi hasil pembelajaran. Nah, di sini ada bagian subkompetensi ya yang harus dimiliki, melakukan identifikasi pasien ya atau klien dan kebutuhannya untuk menyusun proses pembelajaran, memilih ya susunan tujuan pembelajaran yang sesuai, merencanakan dan mengimplementasikan pendidikan.
Yang selanjutnya, menggunakan fasilitas yang mengajar dan alat serta perlengkapan pembelajaran. Yang selanjutnya, mengevaluasi hasil pembelajaran dan memodifikasi rencana pengajaran yang dibutuhkan. Oke, yang selanjutnya ya, kode selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen dalam praktek fisioterapi. Ya, di sini uraian unitnya yang harus dimiliki ya, kemampuan memberdayakan sumber daya maupun waktu, bersikap profesional, dan berpartisipasi aktif dalam program pelayanan kesehatan ya. Ini harus pinter loh ya, Anda dalam manajemen praktik fisioterapi ya. Jangan ada cerita ya, maksudnya kebiasaan pasien menumpuk di jam yang sama ya. Nah, ini kan manajemen kurang bagus. Ada yang pasien nunggu dari pagi ya, diberikan layanan setelah duhur. Nah, ini berarti terkait dengan manajemennya yang perlu diperbaiki ya. Jadi memerlukan keterampilan manajemen pelayanan fisioterapi. Ya. Anda setiap pasien datang, ya berarti sudah dikasih informasi, Bu, Pak, besok terapinya hari Senin setiap jam 10 sampai jam 11 atau jam 10 sampai 11.20. Untuk hari Kamis nanti terapinya jam 8 sampai jam 9.20 ya. Jadi sudah ada komunikasi tersebut. Lepas kalau datangnya telat bagaimana ya? Kalau nanti ngikutin jatah antrian selanjutnya. Ya, jadi tidak kelihatan numpuknya. Jadi kalau jam 9 kok ya jam 8 tidak datang lebih dari 10 menit ya. Nanti Bapak atau Ibu terapinya nanti di akhir ya jam 3 ya. Jadi nanti laut bertumpuk ya. Juga orang kalau sudah seperti itu biasanya akan lebih taat ya. Atau nanti kalau tidak datang mengabari saja ya. Kalau telat juga ngabari nanti akan kita kabari ya. Jadi nanti ibu nggak bisa nggak langsung datang ke tempat kami ya biar tidak menunggu lama ya biar nunggunya di rumah saja. Ya biasanya kalau ada kan ya ada yang nggak bisa datang jam 8 ya karena ada kegiatan. Nanti Bu karena jam 8 tidak bisa datang kalau bisa ngabari sebelumnya ya. Jadi bisa diisi pasien yang sebelumnya biar maju ke depan semuanya. Dan Ibu ini ada jadwal kosong ya jam 2 sampai jam 2.10 ya. Ibu bisa terapi di jam tersebut ya. Nanti dari rumah datang ya kalau perjalanan 20 menit ya setengah 1 sudah mulai berjalan dari rumah ya biar tidak menunggu terlalu lama gitu ya. Nah, ini terkait manajemen juga ya. Ya, menunjuk sikap profesional yang menunjukkan sikap profesional sebagai seorang fisioterapis ya. Ini lihat dari komunikasi, dilihat dari asesmen ya, diagnosis, ya perencanaan intervensi, ya ini juga menggambarkan tingkat profesional jenengan gitu ya. Berperan serta dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan program dan melaksanakan upaya pelayanan kesehatan sebagai tim terpadu sesuai dengan sistem pelayanan kesehatan. Memelihara keakuratan, kelengkapan, dan kebenaran laporan, mencatat hasil temuan ya. Ini terkait dengan manajemen ya. Yang selanjutnya seorang fisioterapis, jadi kalau dilihat dari kode 10 ini ya, judul unitnya yang melaksanakan penelitian ya. Ini uraian unitnya ya, kemampuan melaksanakan penelitian pada bidang yang diminati ya. Mungkin kalau dimulai dari mahasiswa ya, kalau ahli media ya biasanya akan melakukan penelitian terkait dengan rutilis ilmiah. Kalau mungkin sarjana ya sudah membuat dimulai membuat dari skripsi ya. Nah, ini bisa juga diterapkan saat Anda menjadi praktisi ya, nanti di rumah sakit dan lain memang sudah ada biayanya ya untuk melakukan penelitian ya. Nah, dalam melaksanakan penelitian ya, subkompetensi yang pertama adalah identifikasi kebutuhan penelitian ya. Mengevaluasi informasi ilmiah, yang merumuskan, yang memformulasikan suatu proposal penelitian, berpartisipasi dalam penelitian, menyajikan analisa data dan menggambarkan kesimpulan, ya, yang selanjutnya melaporkan temuan dengan format ilmiah. Yang selanjutnya, yang nomor 11 ya ada judul unitnya yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat dan profesi. Nah, Anda juga nantinya punya tanggung jawab ini ya.
Uraiannya apa saja sih? Ya, kepatuhan terhadap hukum, berperan pada kesehatan masyarakat, ya, memahami konsep peningkatan mutu, menjalankan praktek dengan landasan etika profesi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Nah, subkompetensinya apa saja sih? Ya, patuh terhadap aturan hukum. Ini penting ya. Jadi sudah ada undang-undang kesehatan, undang-undang tenaga kesehatan, ya, terus peraturan Menteri Kesehatan nomor 80 tahun 2013, ya, peraturan Menteri Kesehatan nomor 65 tahun 2015, ya, terus nantinya ya ini standar profesi fisioterapi, ya, ya, di organisasi kita juga ada ya di IFI ya yang standar terkait dengan standar profesi fisioterapi. Terus keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 149 tahun 2018 tentang SKKKNI ya. Ya, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan layanan fisioterapi ya. Berperan ya pada kesehatan masyarakat ya dipahaminya konsep peningkatan mutu ya, implementasi ya kegiatan praktek yang beretika, yang selanjutnya implementasi praktek yang otonom ya. Nah, ini isian garis-garis besar Kode Etik Fisioterapi Indonesia yang tertera di Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 376 Tahun 2007 ya. Nah, tentang standar profesi fisioterapi. Nah, ini isiannya ya tadi di standar kompetensi fisioterapi ya ada ini ya. Nah, kalau Anda lihat garis besar Kode Etik Fisioterapi Indonesia ya, itu poin besarnya ada 8. Ya, nanti di situ ya menghargai hak dan martabat individu ya. Nah, nanti ada poin tersendiri ya. Yang nomor 2 tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan. Ya. Yang selanjutnya memberikan pelayanan profesional secara jujur, berkompeten dan bertanggung jawab. Nah, yang selanjutnya mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi ya. Menghargai hubungan multidisipliner ya dengan profesi pelayan kesehatan lain dalam merawat pasien atau klien ya. Menjaga rahasia pasien yang dipercayakan kepadanya kecuali untuk kepentingan hukum atau pengadilan. Selalu melihara standar kompetensi profesi fisioterapi dan selalu meningkatkan pengetahuan atau keterampilan. Nah, memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan ya derajat kesehatan individu ya. Untuk garis besar kode etik fisioterapi untuk penjelasan terkait dengan menghargai hak dan martabat ya. Ini ya poin-poinnya. Apa saja sih ya? Kalau Anda lihat menghargai hak dan martabat individu ya sebagai landasan dalam pelayanan profesional ya. Hubungan yang terjadi antar fisioterapis dengan pasien atau klien didasari sikap saling percaya dan menghargai hak masing-masing ya. Ini di sini hak pasien atau klien ya. Di sini berhak atas pelayanan fisioterapi sebaik mungkin ya, berhak atas pelindungan terhadap pelayanan yang sesuai dengan yang tidak sesuai dan hanya menerima pelayanan yang bermanfaat. Ya, yang selanjutnya berhak atas pelayanan fisioterapi yang menghargai privasi dan martabatnya. Ya. Pasien atau klien atau kuasa hukumnya berhak atas informasi yang cukup tentang hasil asesmen ya, makanya seorang fisioterapis ya ini terkait dengan asesmen ya ini ya harus benar-benar bisa menginterpretasikan ya. Ya nanti yang disampaikan yaitu ya bisa valid gitu ya. Pilihan terapi atau tindakan dan risiko yang dapat ditimbulkan. Pasien atau klien berhak atas pemanfaat sumber daya yang tersedia untuk yang terbaik dalam pemeliharaan kesehatan. Sehingga bila dipandang perlu, fisioterapi dapat merujuk kepada pihak lain ya atau profesi lain yang lebih berkompeten. Yang selanjutnya berhak menentukan dan membuat keputusan diri sendiri dalam hal apa, memilih pelayanan fisioterapi atau alternatif lainnya. Menghentikan terapi atau menerima tidak kemampuannya walaupun tindakan fisioterapi dapat meningkatkan keadaan. Poin yang kedua ya, ya tidak bersikap diskriminatif tadi isiannya apa? Ya memiliki kewajiban seorang fisioterapis memiliki kewajiban
Ya, kewajiban apa? Kewajiban moral untuk memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan tanpa membedakan apa umur, jenis kelamin, suku atau ras, ya, kondisi agama, kepercayaan politik, dan status sosial ekonomi. Ya. Oke, yang selanjutnya tadi ya tidak bersikap diskriminatif ya. Nah, isiannya apa saja? Kode etik yang kedua ya tidak bersikap diskriminatif ya. Nah, di sini fisioterapis memiliki kewajiban moral untuk memberikan pelayanan yang membutuhkan tanpa membedakan umur ya, jenis kelamin ya, suku atau ras, kondisi agama atau kepercayaan ya, politik dan status sosial. Wah, ini dari partai PDI ini. Wah, males lah. Wah, ini dari partai PKB ini. Nah, males lah. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi siapapun dari partai apapun ya, ya jangan seperti itu ya. Nah, karena Anda sebagai tenaga kesehatan. Waduh, ini agamanya nggak sama dengan saya. Jangan seperti itu ya. Ah, kamu aja yang memberikan layanan ya, kuwi wis sepuh, males aku ya. Oh, tak golek si nom-nom ya, nggak boleh ya. Ya, intinya poin kedua tidak bersikap diskriminatif ya. Fisioterapis harus ya mempertimbangkan ya konsekuensi dari keputusan yang dipilih bagi individu ya dan masyarakat. Selanjutnya seorang fisioterapis apa? Ya, dituntut untuk menghargai adat istiadat atau kebiasaan dari pasien atau klien ya dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, fisioterapis berkewajiban untuk berkaya mendukung kebijakan pelayanan kesehatan ya. Yang selanjutnya memberikan pelayanan profesional secara jujur, berkompeten ya dan bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab seorang fisioterapis ya, kalau Anda lihat di sini ya, fisioterapis mengemban tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan memanfaatkan keterampilan dan keahlian secara efektif untuk kepentingan individu dan masyarakat. Ya, fisioterapis dimanapun berada hendaknya selalu meningkatkan kualitas kehidupan ya masyarakat di lingkungannya. Fisioterapis harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan, jenis, dosis, struktur organisasi, dan alokasi sumber daya dirancang untuk pelayanan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan individu, masyarakat, kolega, dan profesi lain. Fisioterapis hendaknya selalu mencari, memberi, dan menerima informasi agar dapat peningkatan pelayanan. Ya, ini penting sekali ya. Fisioterapis ya harus menghindari praktek ilegal yang bertentangan dengan kode etik fisioterapi ya profesi. Ya, jadi ini kalau praktek ya STR yang untuk prosesnya yaitu harus ada ya praktek dia jelas harus punya surat izin prakteknya ya. Fisioterapis harus mencantumkan gelar secara benar ya untuk menggambarkan status profesinya ya. Ya, fisioterapis wajib memberikan informasi yang benar kepada masyarakat ya profesi kesehatan lain ya tentang fisioterapi dan pelayanan profesionalnya sehingga mereka menjadi tahu dan mau menggunakannya ya. Fisioterapi dalam menentukan tarif pelayanan harus masuk akal dan tidak memanfaatkan profesi untuk semata-mata mencari keuntungan ya. Ya ini kalau 200 cukup ya jangan sampai ya ibaratnya 400 ya 500 ya 600 ya, tapi dia berpikirnya bukan terkait dengan kesembuhan pasien ya. Nah, tapi karena melihat kondisi pasien, oh ini mampu ini ya, langsung aja tarifnya berbeda. Jangan ya. Jasa profesional yang diterima fisioterapis harus didapatkan dengan cara yang jujur ya. Fisioterapi dalam memanfaatkan teknologi berdasarkan efektivitas dan efisiensi demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan individu dan masyarakat. Poin selanjutnya mengakui batasan. Nah, ini penting ya, batasan lingkup kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapis. Intinya di sini ya,
Terkait dengan batasan, ya di sini memberikan pelayanan tindakan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi kalau memang ini tidak masuk dalam ya layanan kamu ya tidak Anda tidak memahami ya jangan gitu ya. Melakukan aktivitas profesional yang dapat merugikan pasien ya, tidak akan melakukan aktivitas profesional yang dapat merugikan pasien atau klien, kolega atau masyarakat. Fisioterapi hendaknya selalu mensejajarkan pelayanan dengan standar pelayanan pasien fisioterapi. Fisioterapi dalam mengambil keputusan berdasarkan kepada pengetahuan dan kehati-hatian. Ya, ini penting ya. Yang selanjutnya, fisioterapis berkewajiban menyumbangkan gagasan, pengetahuan, dan keterampilan untuk memajukan profesi dan organisasi. Nah, apabila fisioterapis ya ini memiliki pengetahuan dan pilihan yang kurang memadai untuk mengatasi kondisi tertentu, maka harus apa ya? Jadi kalau Anda tidak tahu, ya meminta petunjuk dan saran kepada yang lebih berpengalaman ya dalam kondisi yang tepat. Ya. Merujuk pasien ya kepada profesi atau lembaga lain yang tepat. Ya. Nah, ini penting ya apabila fisioterapis menerima pasien yang dirujuk kepadanya ya untuk konsultasi, maka ia tidak akan melakukan intervensi atau mengkonsulkan kepada kolega atau profesi lain tanpa persetujuan pasien dan fisioterapis yang merujuknya. Ya, ini penting ya. Nah, menghargai hubungan multidisipliner dengan profesi pelayanan kesehatan lain dalam merawat pasien atau klien. Ya. Menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam melakukan intervensi terapeutik terhadap pasien atau klien tidak dapat dilakukan sendiri tanpa peran serta pihak lain. Menyadari bahwa dalam berinteraksi selalu timbul kesamaan persepsi dalam mengenangani kasus ya. Menyadari bahwa ya tujuh Menyadari bahwa tujuan interaksi profesi, khususnya kesehatan, adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien atau klien, agar apa? Memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan secara legal, absah, dan berkualitas. Yang selanjutnya menjaga pasien, ya rahasia pasien dan kepercayaan ya yang dipercayakan kepadanya, kecuali untuk kepentingan hukum atau pengadilan. Nah, apa saja di sini ya informasi tentang pasien ya dilarang untuk diberikan kepada orang atau pihak yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan pasien atau kuasa hukum ya. Pencatatan informasi selama kegiatan hendaknya tidak mencantumkan identitas pasien ya. Jadi nama itu inisial ya. Jadi kalau rahasia itu ya Anda dan pasien. Kalau sudah ada pihak ketiga ya itu harus inisial ya. Jadi yang tahu hanya Anda saja. Ya, jadi kecuali ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Ya, informasi dapat diberikan apabila mempunyai kekuatan hukum atau bila diperlukan ya untuk keselamatan seseorang atau masyarakat. Privasi pasien harus tetap terjaga selama wawancara. Ya. Komputer atau catatan harus terlindungi dari pihak yang tidak berkepentingan ya. Ya, fisioterapis harus mengetahui tentang informasi rahasia kolega atau pasien atau klien, hanya akan membuka informasi tersebut bila mana sangat dibutuhkan. Informasi rahasia yang diberikan hendaknya tidak tercatat permanen tanpa persetujuan individu ya. Ya, ini penting ya terkait dengan menjaga rahasia ya. Selalu memelihara standar kompetensi profesi fisioterapi dan selalu meningkatkan pengetahuan keterampilan. Ya. Fisioterapis bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terkini. Fisioterapis secara terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesi melalui literatur dan pendidikan. Ya, fisioterapis bertanggung jawab menggunakan teknik yang mereka kuasai, oleh karena itu hendaknya mendelegasikan ya. Jadi poin selanjutnya hanya kepada fisioterapis yang qualified, memberikan instruksi yang jelas kepada pasien, ya, keluarga, asisten, dan pihak lain apabila dipandang perlu. Fisioterapis ya sebagai pemilik institusi pelayanan harus memastikan bahwa karyawannya mampu untuk menerima tanggung jawab. Fisioterapis ya sebagai pemilik institusi pelayanan hendaknya memberikan kepada karyawan untuk berkembang sebagai fisioterapis yang profesional.
Fisioterapi dalam melakukan penelitian harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh ya Ikatan ya Fisioterapi Indonesia. Ya, yang selanjutnya memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu ya dan masyarakat. Ya. Jadi ada tugas dan kewajiban fisioterapis untuk bekerja sama ya dengan profesi lain dalam perencanaan, pengelolaan, pelayanan ya agar mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi kesehatan individu dan masyarakat. Ya, fisioterapis ya khususnya nanti yang baru ya hendaknya menyesuaikan diri ya dengan profesionalisme ya dan melengkapi diri dengan keterampilan yang memadai untuk apa ya perencanaan ya dan pengelolaan dalam situasi tertentu yang dihadapinya sehingga sadar akan keberadaan pelayanan dalam konteks sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Fisioterapis ya dalam memberikan kontribusi ya mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan dan mendukung penelitian untuk perencanaan dan pengembangan. Fisioterapis ya dalam kontribusi di sini ya memberikan dorongan dan dukungan kepada sejawat dalam menyusun perencanaan pelayanan dan strategi pengembangan. Nah, oke, tadi sudah saya janjikan ya terkait dengan apa namanya kompetensi ya yang ada sudah ada di Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 149 tahun 2018. Kalau Anda kaji ya di sini di peraturan ini ya nanti ada beberapa unit kompetensi juga yang harus dimiliki seorang fisioterapis. Ya, peraturan ini tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, kategori aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, golongan pokok, aktivitas kesehatan manusia bidang fisioterapi. Nah, kalau Anda lihat di peraturan ini ya, di bab 2 standar kompetensi kerja nasional, di poin A itu ada namanya pemetaan standar kompetensi fisioterapi. Isiannya nanti hampir sama ya, ada tujuan utama, ya fungsi kunci, fungsi utama dan fungsi dasar ya. Terus yang poin B ada namanya daftar unit kompetensi fisioterapi. Ada 64 unit kompetensi. Nah, ini lebih banyak ya, lebih banyak. Nah, ini yang memang harus dimiliki seorang fisioterapis. Kalau Anda lihat di unit kompetensi fisioterapi di 64 ini, nanti isiannya hampir sama di fungsi dasar. Karena ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, fungsi dasar ini ada di pemetaan secara kompetensi. Ya, kita lihat bersama-sama. Nah, ini peraturannya kita akan lihat ya. Apa namanya tadi di pemetaan standar kompetensi fisioterapi ya. Di pemetaan standar kompetensi fisioterapi. Ini tim penyusunnya ya. Pemetaan ya. Bab 2, standar kompetensi kerja nasional. Di pemetaan standar kompetensi fisioterapi, tujuan utamanya ini memang ada satu ya. Tujuan dengan adanya standar kompetensi fisioterapi ya di sini diharapkan ya melakukan pelayanan fisioterapi yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan untuk apa mencapai kualitas hidup yang setinggi-tingginya. Fungsinya ya kalau Anda lihat ya memberikan layanan konsultasi fisioterapi. Ya, di fungsi utama kalau Anda lihat di sini ada 2 poin ya, memberi konsultasi tindakan fisioterapi, melakukan penyuluhan kesehatan dalam perspektif fisioterapi. Oke, fungsi utama ya memberikan konsultasi tindakan fisioterapi ya, melakukan komunikasi efektif ya dalam peran ya profesi fisioterapi, menampilkan perilaku profesional, melakukan penyuluhan kesehatan dalam perspektif fisioterapi, melakukan edukasi kepada pasien atau klien, keluarga dan masyarakat, menampilkan perilaku yang profesional, mengolah sumber daya manusia dalam melakukan yang pelayanan fisioterapi. Yang selanjutnya mengelola sumber daya manusia dalam pelayanan fisioterapi, mengelola administrasi pelayanan fisioterapi, mengelola sarana dan prasarana. Oke. Melakukan praktek fisioterapi anak ya.
Kalau Anda lihat nanti di poin di bawah-bawahnya ya, jadi nanti melakukan praktek fisioterapi anak, melakukan praktek fisioterapi muskuloskeletal, ya, neuro ya, terus ada kardio ya, integumen dan lain. Nanti poin-poinnya ini sama ya. Ya, jadi ada apa tadi fungsi dasarnya ya nanti di sini beberapa poin ya sama melakukan komunikasi efektif dalam peran profesi fisioterapi menampilkan perilaku profesional mengelola administrasi pelayanan fisioterapi mengelola sarana dan prasarana melakukan penelusuran riwayat penyakit atau problem ya atau history taking ya coba kita lihat di layanan yang lain melakukan praktek fisioterapi ortopedik ya muskuloskeletal, melakukan komunikasi efektif dalam peran fisioterapi sama ya, melakukan perilaku profesional sama, mengelola administrasi pelayanan fisioterapi sama, mengelola sarana dan prasarana sama, melakukan penelusuran riwayat penyakit atau problem juga sama ya. Nanti memang ada poin-poin tertentu dalam apa ya, nanti ya ada beberapa perbedaan ya. Nanti di poin-poin yang lebih spesifik ya melakukan intervensi latihan aktivitas fungsional ya. Ini sama. Melakukan deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang. Melakukan pre-post natal exercise dan pijat bayi ya. Ini ada beberapa poin yang memang ada ciri khas pembedanya ya di lebih spesifiknya ya. Antropometri juga sama ya, pengukuran kinerja otot ya, postur ya, prognosis ya, physical agent ya. Nah, nanti ini ada beberapa poin yang memang ada ciri neurologi ya nanti dengan beberapa ortopedik ya muskuloskeletal juga hampir sama ada poin-poin yang memang agak ada berbeda ya melakukan tes dan pengukuran fungsi motorik ya motor control dan motor learning ya ini ada pembedanya ya physical agent juga sama ya DSPND juga sama ya. Ya, fisioterapi olahraga. Ya, ini juga poin-poinnya sama ya di fungsi dasarnya ya. Eh, ada beberapa poinnya. Fisioterapi kardiovaskuler ya dan kardiovaskuler respirasi ya. Ini ada memang pembedanya hanya sedikit ya. Nah, ya, ini ya. Ya ini melakukan intervensi latihan kebugaran, ya teknologi terkini. Kalau teknologi terkini sama ya. Fisioterapi geriatrik dan komunitas ya nanti poin-poinnya sama di sini ya. Kesehatan kerja ya ada poin yang berbedanya ya. Ini juga sama ya. Bisa dokumen ya nanti ada ciri khas pembedanya ya di integrasi dokumen ya proses fisioterapi ya. eh, Oke, sama ya fisioterapi kesehatan wanita ya poin isi fungsi dasarnya ya dari fungsi utama, fungsi dasar ya. Ini juga hampir sama ya. Melakukan selanjutnya fungsi utama ya. Ini mengelola organisasi layanan fisioterapi ya. Ini juga sama tadi kalau Anda lihat di Kemenkes 376 tahun 2007 ya. Pengelola juga ya ini juga Anda harus bisa ya melakukan fungsi manajemen ya. Yang selanjutnya melakukan kegiatan ya penjaminan mutu ya. Ini melakukan komunikasi efektif dalam peran ya profesi fisioterapi ya penampilan perilaku profesional, mengelola administrasi pelayanan fisioterapi, mengelola sarana dan prasarana, mengelola sumber daya manusia dalam pelayanan fisioterapi ya, melaksanakan kegiatan pendidikan mutu yang melakukan komunikasi efektif dalam peran profesi fisioterapi ya, penampilan perilaku profesional ini muncul terus gitu ya. Ya, yang selanjutnya kalau Anda lihat di fungsi kunci melakukan penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat bidang fisioterapi. Ya, kalau Anda lihat tadi ya melakukan penelitian dan pendidikan juga ada di unit kompetensi 376 tahun 2007 ya. Ini kalau ini yang SKK ini juga ada ya. Anda lihat di sini fungsi utamanya ya melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat bidang fisioterapi. Ya, ini kalau Anda lihat fungsi dasarnya ini sama dengan di atas, ini juga ada ya.
Ya, ini melakukan kajian penelitian, ya fisioterapi, publikasi atau sosialisasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya. Oke, melakukan pendidikan fisioterapi ya. Ini kalau Anda lihat masuk di fungsi kuncinya ya, fungsi utama di poin 2 melakukan pendidikan fisioterapi ya. Ya juga sama ya di poin-poin utama 2 juga sama menerapkan teknologi terkini fisioterapi, melakukan pendidikan, ilmu keterampilan dan perilaku kepada calon fisioterapis ya. Ya, ini masuk dalam pemetaan standar kompetensi. Ini sudah selesai. Yang selanjutnya, daftar unit kompetensi. Ini ya, melakukan komunikasi efektif dalam peran profesi fisioterapi, melakukan edukasi pada pasien atau klien, keluarga, dan masyarakat, penampilan perilaku profesional, mengelola administrasi pelayanan fisioterapi, mengelola sarana dan prasarana. Kalau Anda lihat di judul unit kompetensi ya, dari 1 sampai 66, kalau Anda lihat di sini 1 sampai 66 itu hampir sama nanti isian dari apa tadi fungsi dasar. Fungsi dasar ini ya dari ya semuanya ya dari tujuan utama, fungsi kunci, fungsi utama. Kalau fungsi dasar ini nanti Anda cek di daftar unit kompetensi fisioterapi di 64 ini semuanya ya. Ini nanti hampir sama di fungsi dasar pemetaan secara kompetensi di atas ya. Nah, kalau ini nanti uraian unit dari ini ya, semua nanti akan dijabarkan di sini. Ya, oke, hari ini untuk pertemuannya ya, kita ketemu lagi. Ya, selamat belajar ya, semoga sukses ya. Terima kasih.